94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Hari Selasa udah berasa kayak Jumat ya, karena besok tanggal merah. Jadi pastinya ngantornya tetap jangan sampai kendor begitu. Dan tenang aja sahabat Tidar yang lagi browsing-browsing juga gitu ya, udah lama banget kerja. Yang lain di belakang namanya udah ada gelar sarjana, kok dirimu masih gitu-gitu aja ya kan. Tapi bingung nih, udah lama kerja, umur juga udah kepala 3 mungkin, kepala 2 something. Tenang, ada solusinya begitu. Karena kalau kita ngomongin tentang eksistensi pembelajaran jarak jauh masa kini, ini kan dipandang sebagai suatu hal yang baru gitu, terasa nyata dan jelas setelah jadi bagian dari solusi ketika masa pandemi COVID-19 di bidang pendidikan. Nah, gaung pembelajaran jarak jauh ini menjadi salah satu topik utama yang selalu diperbincangkan gitu. Karena nyatanya pendidikan jarak jauh bukanlah hal yang baru, karena universitas terbuka sebagai pelopor pendidikan jarak jauh itu udah terlebih dulu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan kalau ngomongin juga nih ya, generasi milenial di era Society 5.0 ini arah pendidikannya udah bener banget kalau kamu tuh apply-nya ke universitas terbuka. Nah, untuk membahasnya pagi hari ini kita udah mendatangkan para expertis nih ya dari Universitas Terbuka Yogyakarta yang jauh-jauh dari Bantul ini ke Kota Magelang. Selamat pagi Ibu Dr. Andakus Anjar Siswati. Selamat pagi. Iya, dosen FKIP Universitas Terbuka Ibu ya. Betul. Oke, sehat ya. Ibu? Alhamdulillah sehat Mas. Siap ya. mencetak para guru-guru era Millennial Society 5.0 ya. Sudah sangat siap sekali. Ayo. Oke, dan pagi hari ini kita juga kedatangan Bapak Dr. Andes Rahardiono, MPD. Ini juga dosen FKIP Universitas Terbuka. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Bapak ini? Alhamdulillah. Bantul Magelang aman ya? Aman. Oke. Nah, ini siap nih sahabat Tidar akan menjawab pertanyaan dan juga kegalauan sahabat Tidar yang masih bingung nih, pengen banget kuliah tapi umurnya udah nggak muda lagi gitu, atau udah lama banget lulusnya dari SMA, apakah masih bisa gitu kuliah? Karena hari gini ya kalau kita ngomongin perkuliahan tuh selalu fleksibel ya Ibu dan Bapak ya. Betul sekali nah, ya Mas. Ibu dan Bapak ini bakalan mencerahkan kita semua pagi hari ini dengan pembahasan seputar arah pendidikan masa depan generasi milenial era Society 5.0. Jadi kita mengundang sahabat Tidar yang pengen banget bertanya, WhatsApp-nya di 0878 0878 9430. Kita juga sudah live di Instagram, Ibu boleh lambaikan tangan ke kamera. Sapa sahabat Tidar di Magelang ya. Oke, langsung kita ke Ibu Kus Anjar dulu ya. Oke, tentang sebelum memasuki ya, mohon dijelaskan gambaran umum tentang Universitas Terbuka ini. Iya, kasih ya Mas. Jadi Universitas Terbuka ini merupakan perguruan tinggi negeri ya, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, ini ya. Terbuka dalam hal ini itu kita bisa menerima lulusan SLTA tahun berapapun, tidak kita batasi. Ya, ini begitu juga dengan usia. Ya, jadi usianya juga kita tidak kita batasi. Ya. Yang penting mereka punya ijazah SLTA. Ya. Kemudian juga usia berapapun. Bahkan pernah loh Mas, ya, mahasiswa UT itu masuknya sudah usia 55. Waduh, udah nenek-nenek ya, tetap kuliah itu bukti bahwa semangat kuliah tinggi ini ya. Itu untuk yang terbuka siapapun lulusan kapanpun ya. Tidak harus lulusan 2023 atau 2022. Lulus tahun 1900 saja kalau berniat untuk melanjutkan kuliah kita tetap terbuka ya, lulusan tahun kapanpun ya, ini ya. Dengan sistem pendidikannya jarak jauh. Jadi antara mahasiswa dengan tutor ya, itu tidak ada maksudnya tidak langsung tatap muka. Ya, kita bisa melalui sistem bantuan belajar ya, itu ada yang tatap muka ya, ada juga yang lewat online gitu. Jadi memang kekinian banget ya. Apa yang udah kita lakukan di masa pandemi itu udah melakukan lebih dulu ya. Betul sekali. Iya. Jadi sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembelajaran yang jarak jauh itu gitu. Dan tidak ada kendala ya sejauh UT mulai berdiri sama dengan sekarang meskipun jarak jauh.
kita kan mikirnya jarak jauh tuh hanya untuk menggunakan teknologi ya, dan kita baru melek teknologi jarak jauh baru kemarin pandemi. Sedangkan Iya. UT malah sejak Sudah dahulu dari jauh kala. itu sudah melaksanakan bantuan belajar dalam berupa tutorial online, Mas. Oke, menarik iya. sekali. Kita ke Pak Rahardianto nih. Iya. Tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan gambaran umumnya tentang universitas terbuka. Kalau profilnya nih, mungkin Bapak lebih paham seputar universitas terbuka. Oh ya. Oke, selamat pagi para pendengar Radio Tidar di mana saja berada. Jadi tambahan sedikit dari Bukus tadi bahwa untuk menjadi mahasiswa UT itu punya ijazah SLTA minimal Betul. ya. Tahun berapapun, lulusan tahun berapapun bisa masuk. Dan ini yang juga kadang-kadang banyak pertanyaan. Iya. Kalau paket C bisa daftar enggak? Iya, itu. Nah, itu bisa sih. Jadi paket C itu bisa daftar di universitas terbuka. Jadi Berarti SMA sederajat ya, SMA SMK, sederajat. MA atau paket C juga bisa. iya, kebetulan sekarang kan lagi banyak juga yang lulusan paket C Iya. istilahnya bingung Iya. mau melanjutkan kuliah di mana, apa bisa apa tidak. Nah, itu pas kalau daftar di UT, jadi seperti itu. Oke, terjawab ya sahabat Tidar, sudah ada gambarannya. Tadi sempat disinggung bisa lulus kapan aja, asalkan sudah ada ijazah SLTA, tidak terikat tahun lulus dan tidak terikat umur. Jadi mungkin ini tadi yang kita juga sempat nyinggung ya, emak-emak ya, anaknya udah sekolah bingung gabut di rumah, kuliah lagi aja di universitas terbuka gitu. Kita kembali ke Bukus ya, tentang tadi UT kan punya beberapa keunggulan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi. Keunggulan-keunggulan ini apa aja ini, Bu? Nah, ini ya, keunggulan untuk yang UT ini selain tadi yang dikatakan, kita juga punya beberapa program studi yang bisa kita tawarkan, Mas. Ya. Nah, ya ini. Ya, begitu juga untuk yang baik itu program untuk yang pendas, untuk guru-guru TK, guru-guru Ya. SD, ya itu, ataupun yang ingin berkembang di apa itu manajemen, mau mendalami akuntansi, kemudian juga pemberdayaan apa itu namanya jurusan yang apa tuh Pak Har yang PGD udah jelas ya Iya. nih, kemudian juga nih, perencanaan wilayah kota. Oke. Itu ada juga Mas ya. Kita punya 4 fakultas Iya, ya ini. betul. FKIP yang jelas itu Wah. untuk guru-guru pendas SD TK, kemudian juga guru-guru SMP, guru-guru SMA kita tetap punya ya ini. Betul. Untuk yang FKIP. Kemudian Betul. untuk yang FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Betul. Ini ada beberapa jurusan yang kita punya ya. Untuk yang FEB itu ada akuntansi ya. Ya. Kemudian ada manajemen ya. Kemudian ada studi pembangunan, kemudian ada juga jurusan yang pariwisata. Nah, ini juga itu. lagi diminati banget, Bu, ya. Banyak peminatnya. Kemudian ada fakultas apa lagi, Bu? Dan program Satu studi lagi apa ada yang FST ya, Fakultas Sains dan Teknologi. Betul. Nah, ini kita juga punya ya. Ini ada beberapa jurusan untuk yang FST ya, ini ada agribisnis ya, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, peternakan dan perikanan. Kita Ya. juga punya ya ini. Kemudian juga ada yang jurusan biologi. Iya. Kemudian ada teknologi pangan, kita Iya. juga ada. Kemudian yang ilmu murni, matematika kita juga ada. Iya. Ya. Kemudian ada sistem informasi. Ya. Kemudian juga satunya lagi statistik. Itu untuk yang FST. Ya. Satu lagi fakultasnya yaitu Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Pengetahuan. Nah, ini ada beberapa jurusan juga untuk yang FHISP ya, fakultasnya ada administrasi perpajakan ya. Kemudian ada kearsipan ya. Kemudian ada administrasi bisnis ya. Ya. Kemudian kita juga punya administrasi negara. Kemudian juga ilmu hukum kita ada ya. Komunikasi pemerintahan. Kemudian kita perpustakaan juga ada, Mas. Oke, perpustakaan digital bahkan juga ada ya. Ada ya ini lengkapnya. Kemudian juga bahasa sastra Inggris bidang minat penerjemah. Iya. Nah, kemudian satu lagi yaitu sosiologi. Nah, itu jurusan-jurusan yang kita punya yang merupakan unggulan-unggulan dari universitas terbuka yang nanti bisa adik-adik calon mahasiswa bisa pilih mana yang paling sesuai dari minat adik-adik semua. Ini tampaknya semuanya bakalan diminati gitu, karena tahu aja gitu ya universitas terbuka dengan program-program studi yang kebetulan
diminati dan dari dunia kerja pun juga Iya, membutuhkan betul begitu ya. sekali. Kemudian tadi sempat dijelaskan bahwa pembelajarannya kan jarak jauh Ibu ya. Mungkin boleh dijelaskan proses pembelajaran di universitas terbuka ini seperti apa? Karena kan iya. jarak jauh gitu ya. Iya, betul. Di Magelang apakah juga bisa gitu? Oh, bisa banget Mas. Kalau di Magelang nanti misalnya jarak jauh ya. Jarak jauhnya yang pertama kita bantuan belajarnya itu ada yang tatap muka, ada yang online. Yang online itu semua mahasiswa berhak untuk mengikuti tutorial online-nya. Oke. Ya nih. Kemudian untuk yang tatap muka ya, untuk tatap muka ini memang ada persyaratan khusus Mas untuk yang tatap muka. Yang tatap muka itu nanti ada biaya tambahan. Oke. Selain biaya admisi ya, Iya. kemudian juga SKS dan juga modul itu ada biaya tambahan yang namanya nanti untuk biaya tutorial tatap muka. Tapi misalkan sibuk kerja nih, ngambil yang online aja bisa kan? Oh, bisa banget. Tanpa tatap Justru muka? tanpa tatap muka bisa. Kita semua dari prodi, semua dari mata kuliah kita layani dengan tutorial online. Oke. Nah, ya itu. Ini berarti menarik nih, berarti ke kampus hanya ketika ngambil yudisium, wisuda, KRS-an, Kalau wisuda saja, ya? Mas. Malah wisuda aja. Oh, wisuda Oke. saja. KRS-an Menarik. bisa langsung online juga ya. juga. Menarik nih. Iya. Tadi juga sempat disinggung tentang pendidikan berbasis digital ya, karena tadi kita sempat nyinggung COVID itu kita baru kenal pembelajaran online, sedangkan UT ini kan udah dari dulu kala pertama kali berdiri udah mengakses digital ini. Seperti apa nih proses pembelajaran berbasis digital di UT, Ibu? Oh iya, ini untuk yang berbasis digital selain tadi tutorial online, kita juga menyelenggarakan tutorial webinarnya, Mas. Oke. Ya. Jadi tutorial webinar itu termasuk juga yang digital itu bisa diakses di rumah bahkan pakai HP pun bisa, Mas. Belajar pakai HP doang. Berarti kayak anak-anak gitu tuh bisa ya berarti ya kuliah. Modulnya pun ada yang modul digital juga, Mas. Oke. Nah, selain modul cetak, kita juga punya modul digitalnya. Jadi mahasiswa nanti sudah bisa akses ke situ kalau sudah menjadi mahasiswa UT. Kemudian merealisasikannya nih Bu, pendidikan berbasis digital kepada masyarakat luas, utamanya generasi milenial yang katanya menjadi salah satu mahasiswa terbanyak ya, malah justru generasi milenial. Dikiranya kan yang yang udah lama kerja ini ternyata malah justru milenial sekarang banyak ke UT ya. Iya, banyak tuh yang dari habis lulusan saja mereka bisa Malah masuk. milihnya ke UT. Bisa banget itu, Mas. Ya, itu bisa nanti bisa langsung diakses ke websitenya UT. Betul. Ya. Untuk registrasi aja dia pakai sia.utacid. Itu nanti untuk langsung ujian. Kemudian untuk yang tutorialnya juga bisa langsung diakses ke alamat itunya Pak Har, yang itu ya. Tutorial.utacid. Nah, di situ bisa. Jadi semua pembelajaran itu malah justru nggak pernah tatap muka dengan dosennya ya, hanya tatap layar ya. Iya, tatap layar aja. Kita ke Pak Rahardianto lagi nih tentang syarat-syarat untuk mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru. Prosedurnya seperti apa ini, Pak? Sebelum ke syaratnya, kami menambahkan fokus tadi mungkin dari pendengar, loh ternyata jurusannya banyak banget ya, Banyak ini, atau Pak. lengkap ya. Lengkap Lalu ini. akreditasinya apa? Nah, ini. Jadi untuk akreditasi jurusan UT itu minimal B, Oke. minimal B. Bahkan ada beberapa yang akreditasinya A, Iya. seperti akuntansi, ya, kemudian ekonomi pembangunan. Itu kalau yang FEB ya, Iya. itu akreditasinya A. Yang jelas minimal kalau di UT itu akreditasinya B ya. Minimal ya. Iya. Tapi banyak yang A juga pasti. Banyak yang A juga yang sekarang ya. Soalnya kadang-kadang dari calon mahasiswa itu, loh akreditasi di UT itu apa ya? Iya. Termasuk itu kadang ada pertanyaan UT itu negeri atau swasta. Nah, itu. Ternyata masih ada yang belum tahu. Iya. Jadi seperti yang disampaikan Bukus tadi, bahwa UT itu adalah perguruan negeri yang ke-45 ya. Oke. Hanya yang membedakan itu sistem pembelajarannya. Oke. Kemudian untuk syarat-syaratnya ini gampang sekali ya. Jadi untuk syarat menjadi mahasiswa UT itu hanya fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir ya. Jadi sekali lagi fotokopi bukan yang asli. Fotokopi aja. Ya, fotokopi. Oke. Tetapi bukan berarti ijazah yang dilegalisir terus difotokopi enggak. Oke. Jadi dalam hal ini ijazahnya fotokopi baru legalisir ya. iya, Oke. jadi capnya cap basah ya. Kemudian fotokopi KTP. Oke. Kemudian foto 3x4. Oke.
dan nanti ada surat pernyataan yang harus ditandatangani pakai meternya 10.000. Oke. Itu saja. Sesimpel itu ya Pak ya. Iya. Untuk biaya pendaftarannya seperti apa Pak? Untuk biaya admisinya itu 100.000. Ya. Kemudian yang lain nanti tergantung mengambil paket atau yang bukan paket. Kalau yang paket itu minimal ya paling murah ya. Yeah. Itu dan rata-rata itu bukan paling murah. Yeah. Rata-rata 1.300.000. Oke. Hanya yang paling mahal pertanian kalau ya fokus ya. Jadi pertanian itu 1.750.000. Terjangkau sekali nih ya Pak Terjangkau ya. sekali. Sekarang lihat yang negeri universitas negeri aja udah ngeri ya. Iya, sudah ngeri. Apalagi yang ini Mas Iqbal, yang non paket. Ya. Non paket itu mengambil mata kuliahnya bebas ya, bebas. Mau mengambil 10 SKS monggo, 20 SKS monggo, nanti hitungannya per SKS. Oke. Ya. Jadi sementara ini itu per SKS-nya 36.000. Oke. Ya, Itu kan yeah. sahabat Tira mungkin udah ada bayangan yang kemarin apakah juga harus fotokopi rapor, fotokopi segala macam. Enggak, hanya fotokopi ijazah dilegalisir Cabasa, EKTP dan juga formulir ya. Oke. Kemudian karakter calon mahasiswa baru dari masa ke masa kan ini mengalami perubahan ini Pak ya. Apalagi kita udah mulai memasuki era millennial society 5.0, banyak anak-anak milenial sekarang. Misalnya pada saat ini kita menghadapi generasi milenial yang familiar dengan IT. Nah ini gimana UT ini mensikapinya agar diterima oleh para milenial ini Pak? Kebetulan dulu kan ini Mas Iqbal, jadi UT itu terkenal wah ini sekolahnya pegawai kan, nah gitu. betul, tua-tua kayaknya kalau UT itu tua gitu. Tetapi sekarang ya itu generasinya itu ya tadi yang milenial. Jadi sekarang itu justru banyak yang dari lulusan SMA langsung Malah justru ya. Iya, jadi banyak sekali. Dan kebetulan kan mungkin kemarin kan dari SMA itu apa ya istilahnya daring ya pembelajarannya. Ya mungkin sudah udah kebiasaan. Terus laju. ada informasi dari UT ternyata daring. Iya. Jadi sekarang itu banyak generasi milenial yang tadi yang lulusan SMA itu langsung mendaftar di UT. Bahkan ijazahnya belum keluar sudah langsung daftar ya. Iya. Karena udah yang penting males ketemu banyak orang, mendingan di kamar ya kan. Menarik sekali sahabat Tidar. Silakan sekali lagi yang pengen banget bertanya seputar Universitas Terbuka. Kita masih menunggu WhatsApp sahabat Tidar. Beberapa sudah masuk, nanti di akhir acara Pak Rahardiono dan juga Ibu Kus Anjar bakal menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar. Radio Talk Show bareng Universitas Terbuka akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2023. Stay healthy. Radio Talk Show bareng sama Universitas Terbuka masih lanjut sama Tidar, sahabat Tidar bareng sama Iqbal. Di mana fenomena pandemi COVID-19 ini udah memaksa pendidikan tinggi untuk mengubah skema pelaksanaan pendidikannya. Tidak terkecuali Universitas Terbuka, di mana Universitas Terbuka atau UT ini sudah punya beberapa kebijakan baru yang diputuskan untuk segera diimplementasikan di lapangan, di mana perubahan ini juga udah masif begitu sudah dilakukan UT. Mengingat pendidikan jarak jauh atau PJJ itu sudah booming di kalangan masyarakat, timbullah ini sekarang persepsi yang berbeda-beda terkait dengan sistem pembelajaran ini. Bahkan beberapa meragukan nih keoptimalan atau efektif tidaknya pembelajaran yang dilakukan lewat sistem PJJ. Tapi Universitas Terbuka menjawab, karena sejak berdiri sampai dengan sekarang sudah mencetak banyak sekali lulusan yang diperoleh lewat pembelajaran jarak jauh ini. Betul sekali Pak Rahardiono? Betul sekali Mas. Oke, jadi gimana nih Pak sejauh ini unek-unek nih Bapak udah mendidik para sarjana di Universitas Terbuka ini lewat pembelajaran jarak jauh. Oke ya, sebelumnya ini ya saya sampaikan dulu kemudahan-kemudahan yang ada di Universitas Terbuka ya. Barangkali ini juga menjadi beberapa pertanyaan dari pendengar Radio Tidar. Betul. Kemudahan-kemudahan itu antara lain kalau dari yang pertama jelas kan untuk seleksi masuk UT itu tidak ada nih, tidak ada seleksi. Betul. Kemudian bayarnya juga murah. Betul. Murah. Kemudian sistem pembelajarannya juga bisa dari rumah, jadi nggak harus ke UT.
Kemudian yang sering ditanyakan juga apakah UT ada DO ya. Di UT itu tidak ada DO, ya. Jadi kapanpun ya itu mau diselesaikan terserah mahasiswanya. Tetapi saya kira kan juga mahasiswa punya target, ya. Betul. Yang jelas sama ya dengan yang universitas lain. Jadi kalau S1 itu ya kira-kira 4 tahun lah. Bahkan di UT kalau yang non paket tadi sebetulnya bisa 3,5 tahun lulus. Tapi rata-rata ya 4 tahun lah begitu. Kemudian ini ya, jadi UT itu per provinsi itu ada perwakilannya. Istilahnya itu UT daerah. Kalau dulu namanya UPBJJ, sekarang diganti dengan UT daerah. Jadi ada 39 ya UT daerah. Yang satu itu luar negeri. UT luar negeri. Oh, ada UT luar negeri juga, Pak? Betul, ya. Jadi untuk yang luar negeri itu sudah tersebar di 52 negara, Mas Iqbal. Yang paling banyak itu Malaysia, Pak ya. Malaysia, jadi berarti memfasilitasi para TKI yang pengennya kerja tapi balik-balik nggak cuma bawa devisa tapi bawa gelar juga ya, Pak? Betul. Bahkan kalau kita lihat yang terbanyak itu kemarin Malaysia, Pak ya. Malaysia, dan itu malah tepat-tepat ya lulusnya. Berarti kontrak kerja 4 tahun, kontrak UT juga sama ya, Pak? Iya, pulang sudah membawa sarjana. Ini tadi Pak Rahardiono sempat menyinggung ya, karakter pembelajaran di universitas terbuka kan menuntut mahasiswa agar punya kemampuan belajar mandiri. Betul. Nah, apa-apa saja nih Pak yang dilakukan UT agar mahasiswanya ini mampu belajar mandiri, karena susah ya bisa dibilang ya, Pak? Iya, betul Mas Iqbal. Jadi untuk UT itu prinsipnya sebenarnya ini, Mas Iqbal. Jadi registrasi, beli modul, waktunya ujian. Oh gitu. Itu pembelajarannya gimana, Pak? Ada kayak absen harian atau absen perkuliahan gitu? Itu prinsipnya ya. Tetapi seperti yang disampaikan Bukus tadi, kalau mahasiswa itu mau istilahnya mengajukan tatap muka, mengajukan kuliah, itu bisa juga. Dan ini ada istilahnya tuton. Tuton itu include dengan pembayaran mahasiswa. Jadi nggak usah bayar lagi maksudnya. Kalau yang dinyatakan Bukus tadi, yang tatap muka itu memang ada tambahan, dan itu memang kontribusinya lebih besar terhadap nilai ujian. Kalau yang tuton itu gratis memang, tetapi kontribusi terhadap nilai akhir terhadap ujian nanti 30%. Tapi kalau yang disampaikan Bukus tadi, yang tatap muka tatap muka tapi ada syaratnya, jadi nanti ada 20 mahasiswa itu bisa mengajukan tatap muka dan ada tambahan biaya, tetapi kontribusi nilai akhir terhadap UAS itu 50%. Jadi sudah nyicil setengahnya, Mas. Nyicil setengah dari nilainya gitu ya. Tapi yang jelas meskipun tadi pembelajarannya mandiri, ketika tadi waktunya ujian, waktunya belajar sudah ada target-targetnya begitu ya. Jadi tinggal mahasiswanya pintar-pintar menyesuaikan antara pekerjaan dan juga kuliahnya. Betul. Dan ini tambahan Mas Iqbal. Jadi begitu registrasi itu kan ada mata kuliah misalnya Pancasila, agama. Itu modulnya ya yang dibeli ya itu sesuai dengan yang dan ujian-ujian nanti materinya keluarnya dari situ. Makanya dituntut untuk mandiri tadi. Kan nggak ada yang ngopiak-opiak, Mas Iqbal. Iya, betul. Jadi tapi udah ada sedikit clue bahwasanya ujiannya nggak jauh-jauh dari buku ini, begitu ya? Jadi materinya pasti dari modul itu. Artinya apa? Artinya kalau sudah memahami modul, insya Allah nanti ujian nilainya bagus. Nah, makanya kan dituntut mandiri tadi. Waktu belajar kerja gitu ya, Pak. Jadi harus punya rencana. Dan ini pengalaman juga, Mas Iqbal, ternyata yang kerjaannya banyak itu justru malah tepat waktunya ya. Karena kebiasaan mengerjakan pekerjaan yang harus selesai gitu. Malah justru yang nggak pernah kerja ini yang agak-agak gimana karena main biasanya ya, Pak ya. Betul. Dan ini penting banget karena menyinggung tentang judul kita ya, arah pendidikan masa depan generasi milenial era society 5.0. Nah, ini sesuai dengan targetnya generasi milenial untuk masuk ke UT. Apakah juga ada ini Pak kegiatan kemahasiswaan meskipun jarak jauh pendidikannya gitu? Nah, untuk mahasiswa apakah juga diberikan potensi pengembangan bakat para mahasiswa ini meskipun pembelajarannya jarak jauh?
Ya betul. Jadi di UT itu ada kegiatan mahasiswa ya. Sementara ini ada paduan suara, ada vokal group ya. Dan kebetulan saat ini itu kan UT pusat ya, pusatnya di Jakarta. Iya. Dalam menghadapi Yes. Dies ya. Oh, Dies, ini iya. kan mengadakan lomba macam-macam Mas Iqbal. Iya. Antara lain ada nyanyi solo, ada vokal group, ada Mobile Legend. Wah iya itu Ya. milenial banget Pak. Ya, ada apa lagi Bos? Banyak ya. Iya. Yang jelas kegiatan-kegiatan di UT itu ada, ya. Jadi nanti tergantung mahasiswanya mau mengajukan kegiatan yang mana, Oke. nanti ditampung kemudian Oke. baru kita adakan. Jadi hampir sama dengan perkuliahan pada umumnya gitu, mahasiswa Iya. tidak hanya belajar tapi potensi pengembangan bakatnya juga bisa Betul. dibantu begitu. Iya. Ini pertanyaan sejuta umat lagi nih, beasiswa ini kira-kira ada nggak nih meskipun udah terjangkau begitu untuk harganya? Seperti apa ini Bukus? Iya. Ya. Untuk beasiswa memang UT juga menyediakan Mas ini. Jadi mahasiswa prestasi ya, prestasi di bidang akademik ya, itu nanti juga akan ada kesempatan untuk meraih beasiswa. Ini. Ya. Kadang-kadang UT juga ada beasiswa berdasarkan prestasi Ya. ya. Kemudian kita juga ada beasiswa untuk KIPKA. Apa itu Ibu? Yang untuk beasiswa berdasarkan prestasi dan kemampuan finansial. Oke. Dari mana itu prestasinya bagus, kemudian nanti akan kita jaring ya, kemudian nanti akan kita tes wawancara, kemudian nanti yang memenuhi persyaratan nanti akan kita berikan. Cuma untuk yang pilihan beasiswa itu terbatas kadang-kadang jumlahnya itu. Oke, tapi karena tadi yang melihat sudah terjangkau begitu ya 1,3 Sudah bisa jadi mahasiswa kan Mas? apalagi yang udah kerja ya kayaknya aduh itu cuma nyicil beli kopi sebulan kayaknya bahkan ya. Baik, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk, sudah banyak sahabat kita, nanti kita akan segera jawab di 0878 9430. Sahabat ini yang pengen banget bertanya lagi seputar universitas terbuka, terutama para generasi milenial sesuai dengan tema kita pagi hari ini ya, arah pendidikan masa depan generasi milenial era Society 5.0. Di sini aja di Radio Tidar Talk Show baru Universitas Terbuka. Kita akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidar. I got my head out the sunroof. I'm blasting my favorite tune. Radio Talk Show bareng sama Universitas Terbuka, masih ditemenin sama Iqbal sahabat Tidar yang juga siaran bersama dengan Universitas Terbuka. Untuk sahabat Tidar juga sedang mendengarkan di www.jogjastreamers.com. Kita juga menyapa untuk sahabat Tidar yang masih kebingungan begitu sahabat Tidar untuk mengakses bangku perkuliahan. Nah, hari ini sudah ada Universitas Terbuka yang sudah memberikan dan sudah membrainwash tampaknya pagi hari ini ya. Tadi ada Ibu Kus dan juga ada Pak Rahardiono. Kita sampai di segmen terakhir, ini sudah ada banyak nih yang bertanya, Bapak dan Ibu siap-siap akan dihajar oleh netizen. Ada yang pertama dari Aldi di Cacaban, kalau lulusan diploma dan pengen ngambil S1, apakah harus ngambil semua mata kuliah dari semester awal? Terima kasih sudah dijawab. Baik, tadi dari siapa Mas? Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi atas autensinya. Mungkin Mas Aldi ini lulusan diploma ya. Betul. Iya. Pengen banget update nih biar bukan AMD ya. Baik, jadi untuk lulusan diploma bisa juga pasti bisa ya, pasti bisa ke S1 UT. Hanya nanti istilahnya itu alih kredit. Nah, kalau kebetulan misalnya diplomanya itu manajemen, kemudian ngambil S1-nya manajemen, itu artinya nanti banyak mata kuliah yang bisa dialih kreditkan. Tetapi kalau beda jurusan juga bisa nih, tetapi mungkin alih kreditnya itu hanya sedikit. Yang jelas prinsipnya itu bisa semua ijazah bisa masuk UT ya. Atau mungkin pernah kuliah S1 nggak selesai ya Mas Iqbal, itu bisa masuk ke UT. Nah, nanti juga alih kredit istilahnya. Oke. Ya, S1-nya tadinya jurusan apapun itu nggak masalah. Oke. Yang dituju jurusan apapun di UT juga nggak masalah. Oke, ini menarik karena hampir sama dengan pertanyaannya Merita di Boton. Pernah kuliah S1 tapi tidak selesai 10 tahun yang lalu.
boleh kan melanjutkan kuliah di UT dengan program sarjana yang sama tanpa harus mengulang mata kuliah yang sudah diambil. Kalau bisa, gimana mekanismenya? Iya, terima kasih. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi prinsipnya boleh. Nanti ada alih kredit. Tapi sementara untuk tadi sudah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, Pak. Masih bisa. Masih bisa ya? Kapanpun masih bisa. Oke. Asalkan nilai dari Masih ada ya? Ya, Berarti masih tinggal ada. menyiapkan transkrip nilainya. Betul. Pakai ijazah-ijazah itu nggak Pak? Karena kan udah 10 tahun DO ya ibaratnya ya Pak ya. Iya. Itu gimana mekanismenya? Apakah juga harus mengulang 3,5 tahun yang sudah terbuang atau hanya kayak tugas akhir atau semester 8 aja nih yang diulang di UT? Jadi alih kredit tadi nggih, kalau dulu tinggal skripsi ya, yang jelas di UT sementara ini tidak ada skripsi. Oh, tidak ada skripsi. Adanya tugas akhir. Oke. Seandainya tadinya dari S1 itu sudah skripsi, Ya. tinggal skripsi, Ya. bisa masuk UT, Ya. tetapi bukan berarti nanti tinggal Satu semester enggak ya Pak ya? Tetap harus berapa tahun lagi gitu. kalau tidak salah 36 SKS ya bagus ya, itu Iya. harus ya. Jadi kalau yang tadinya istilahnya mungkin karena kerjaan Iya. sehingga skripsinya nggak selesai, itu bisa masuk UT, tetapi nanti bukan langsung, kan di UT ada tugas akhir program. Betul. Jadi pengganti skripsi tadi adalah tugas akhir program. Oke. Lah ini bukan berarti terus mengambil tugas akhir, tidak, Hmm. tetapi nanti mengambil mata kuliah yang bobotnya Hampir sama. 36 Oke. SKS. Kalau satu jurusan loh ya. Ya. Tetapi kalau bukan satu jurusan tadi, alih kredit tadi. Oke. Kemudian ada lagi Miftah di Bandungan. Betulkah mahasiswa UT hanya guru atau orang yang udah kerja aja? Nah, ini Mas Iqbal, ini yang masih Ini apa ya? Anekdot zaman dulu ya mungkin Iya, Pak ya. Jadi kebetulan saya dan Bukus itu masuk UT sudah dari zaman baula ya. Iya. Jadi perkembangannya UT selalu mengikuti. Jadi itu awal mungkin Mas Oke. Iqbal. Awal itu UT itu terkenal, wah ini kuliahnya para pegawai yang sudah kerja Iya. dan seterusnya. Tidak ya, tadi sudah disampaikan Bukus. Yang jelas syaratnya itu punya ijazah SLTA dan sederajat. Oke. Kapanpun ya. Jadi 10 tahun yang lalu asalkan punya ijazah itu bisa masuk UT. Oke, terima kasih. Ada lagi Nina. UT kan punya perpus digital dan ruang baca virtual. Kapan nih non mahasiswa UT bisa ikut akses ruang baca dan perpus digital ini? Oke ya, terima kasih. Jadi untuk perpus digital ini kebetulan sekarang itu baru mahasiswa yang mendaftar di UT. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diakses selain mahasiswa Iya. UT. Emang kampus mana? Kamu harusnya udah ada perpustakaan sendiri ya kan? Oke. Ada lagi dari Rahmat. Apakah ijazah UT dapat digunakan untuk penyesuaian pangkat bagi pegawai negeri dan atau swasta? Dan ijazah S1 UT bisa digunakan untuk melanjutkan studi ke program S2 perguruan tinggi lain. Ada konversi gitu nggak sih Bu? Iya, jadi UT itu kan universitas negeri, ya. Jadi ijazahnya pun setara dengan ijazah di perguruan tinggi lain. Jadi bisa untuk mendaftar kuliah ke S2 atau untuk mendaftar sebagai pegawai. Oke. Nah, ini karena negeri loh UT itu. Iya. Nah, ya. Dan apakah juga ada kerjasama dengan instansi pemerintah Pak? Yuk mau naik pangkat kuliah dulu di UT gitu. Ini kayak bisa ini cuan ini. Bahkan kemarin kan yang penerimaan pegawai negeri Iya. terakhir itu ranking pertama justru Dari banyak UT. dari UT. Oh Ya. iya, itu emang bukti ya bahwasanya UT ini memang mencetak generasi Iya, apa namanya yang cendekiawan dengan cara betul. Mas. online tadi Iya, gitu. Karena memang banyak seperti itu, pertanyaan seperti itu. Wah, ijazah UT bisa dipakai untuk daftar pegawai negeri, tidak sama ya. Oke. Sama. Justru kemarin itu yang terbanyak diterima sebagai pegawai negeri adalah lulusan UT. Oke. Sampai mendapat apa itu istilahnya? Bagus. Award ya, jadi itu. Award ya, ada dapat award juga loh itu. Rahmat terjawab ya, udah nggak usah ragu lagi daftar ke UT sekarang. Ada lagi Nirmala, betulkah kata orang kalau kuliah di UT itu gampang masuk, keluarnya susah? Nah, itu tadi Mas Iqbal. Jadi dari awal kan kita apa ya, motivasinya harus dari dalam. Karena tadi saya sampaikan bahwa UT itu ya begitu registrasi beli Iya. modul harus dipelajari. Betul. Kemudian baru nanti ujian. Ini pengalaman juga waktu dulu ya, waktu Iya. dulu yang saya sampaikan.
Jadi kebanyakan itu misalnya ujiannya itu minggu depan. Ya. Kalau ujian kan biasanya Sabtu Minggu. Ya. Kadang seminggu sebelum ujian baru beli modul. Oke. Nah ini kapan membacanya, kapan belajarnya? Oke. Saya kira sama ya. Dimanapun kalau nggak belajar ya susah mencapai nilai yang bagus. Tampaknya kalau udah kerja ke apa terdistraksi dengan pekerjaan atau mungkin udah terbiasa bekerja, kayak sih akan cepat lulus ya karena sesuai dengan deadline gitu. Ada lagi ini tanpa nama nih. Halo Mas Iqbal dan Bapak Ibu dari UT, saya sedang ngambil program sarjana di perguruan tinggi lain. Apakah boleh untuk ikut kuliah lagi di UT ngambil program sarjana dalam jurusan atau prodi yang berbeda? Bisa, yang penting dia punya ijazah, daftar. Syaratnya hanya fotokopi ijazah dan apa Pak? Ada KTP ya? Iya. Kalau ini yang doyan belajar kayaknya ya, satu tempat aja belum lulus dia udah mau coba UT ini. Semangat belajarnya tinggi itu Mas Ingmar. Oke. Ya. Ini otaknya berapa gigabyte ini ya kayaknya ya? Tapi sekarang ini loh Mas Iqbal, jadi nggak boleh Double degree dua gitu tempat. ya? Iya. Udah nggak bisa. Jadi ya ini kan peraturannya kan di dikti seperti itu. Jadi nanti kalau dikti itu ketahuan loh ini kuliahnya kok dua, suruh milih salah satu. Oh karena ada database di Dikti juga ya mahasiswa di UT itu. Oke, menarik ini. Ada lagi dari Hussein. Halo kakak, mau nanya, aku baru lulus SMA, ijazah belum ada. Yang ada hanya surat keterangan lulus dari sekolah, sementara ijazah belum terbit. Bolehkah aku pakai surat keterangan lulus ketika daftar? Oke, jadi registrasi akhir itu kan 8 Agustus. Iya. Yang penting nanti sebelum registrasi terakhir Ya. itu ijazahnya di-upload ya, yang legalisir fotokopi ijazah. Oke. Nah, sementara ijazahnya belum keluar bisa pakai surat keterangan dulu. Tetapi sebelum registrasi tutup nanti harus diganti dengan yang legalisir. Oke, terjawab ya. Ada lagi Lestari. Halo Mas Iqbal, UT di Magelang kan belum ada, padahal saya tinggal di Cacaban, dalam kurung Magelang Kota. Karena kampus UT jauh di Jogja, apakah ada kantor perwakilan di Magelang? Baik, jadi UT itu di mana saja nggak masalah ya. Di Magelang sebenarnya ada, di Temanggung ada, Wonosobo ada, dan ada pengurusnya. Oke. Jadi misalnya tidak langsung ke UT Jogja, dan sebenarnya kan bisa secara ini ya, mendaftarnya secara daring, Oke, ada online ya. Di Magelang ada, ya. Jadi sering kami juga ke Magelang. Kebetulan kalau Magelang itu juga ujiannya di Magelang. Oke. Temanggung di Temanggung. Jadi nggak usah ke Jogja. Oke. Dan ada pengurusnya. Tapi memang kalau mau ikut yang tatap muka tadi, itu sebelumnya menghubungi yang pengurus Magelang. Nggak apa-apa Ya, kali Mbak saya Lestari tambahkan. sesekali ke Bantul ya. Ya, saya tambahkan juga ya. Jadi di Magelang itu ada, kita punya perwakilan yang ada di mana ini? Payaman ada. Kemudian kalau Tempuran tinggalnya ada. di Muntilan ada. Ya, kemudian di kota juga ada. Oke. Nah, kemudian ada lagi satunya lagi di mana Pak? Tempuran. Oke. Tempuran. Nah, itu kita punya Pokjar istilahnya, Oke. kelompok belajar yang ada di Tempuran. Nah, itu ada. Nanti kalau nanti mau mengikuti bisa ya ikut di Pokjar-Pokjar tersebut Oke. ya. Ini tadi mungkin sudah dijawab di spill sedikit ya, tapi boleh dijawab lagi Pak. Ada lagi Gusti, nanya aja Bang, berapa lama kuliah di UT sampai selesai meraih gelar sarjana atau magister, dan apakah di UT ada sistem DO? Ini kayaknya anak-anak DO nih. Di awal sudah saya sampaikan ya, jadi bahwa DUT itu salah satu kemudahnya tadi, di samping nggak ada seleksi, bayarnya murah, tidak ada DO. Kapan mau diselesaikan itu tergantung dari mahasiswanya sendiri ya. Kalau yang non SIPAS ya istilahnya, yang mandiri tadi itu mau 3,5 tahun diselesaikan monggo, 4 tahun monggo, 5 tahun monggo, 10 tahun monggo, tergantung dari mahasiswa. Iya. Bahkan di UT itu misalnya ya, ini yang non pendas ya, misalnya sekarang itu registrasi semester 2 registrasi, Betul. semester 3-4 nggak registrasi nggak masalah, nggak usah lapor, Tanpa perlu nggak bayar atau usah numpuk Pak? bayar. Oh nggak bayar Iya. juga. Saya kira kalau semester 3 nggak lapor, 4 nggak lapor itu nanti numpuk itunya, enggak ya? Tidak. Oke. Tidak. Nah, Menarik nanti nih.
misalnya masuk semester 5 ya tinggal registrasi mau mata kuliah apa yang diambil ya, Oke. berapa SKS ya tinggal itu. Kapanpun nilai UT tidak hangus. Oke, menarik nih sahabat Tidar ya. Sudah banyak ya pembelajaran baru dan juga informasi baru seputar universitas terbuka sahabat Tidar yang tadi sudah dibahas oleh Pak Rahardiono dan juga Ibu Kus Anjar. Sebelum pamitan ini Pak udah lemes ya ngejawab pertanyaan sahabat Tidar ya. Boleh kalimat-kalimat atau mungkin kata-kata penutup untuk sahabat Tidar biar semakin mantap ketemu Bu Kus dan Pak Rahardiono di UT. Oke, dari saya mungkin ya, mari teman-teman yang belum kuliah dan pengen kuliah yang tidak merepotkan ya, karena sudah kerja itu tepatnya masuk UT saja ya, karena tidak mengganggu kerjaan. Dan kami informasikan bahwa pendaftaran terakhir itu 8 Agustus ya. Kemudian yang ada di UT sudah saya sampaikan tadi, jadi nggak usah khawatir, termasuk ini ya, kalau ujian misalnya pas tugas di luar tidak usah kembali ke Jogja, ujian di tempat itu nggak masalah ya. Itu salah satu kemudahan juga ya. Dari Bu Kus? Ya, dari sahabat Tidar ya, kalau mau kuliah di UT tenang aja, nggak ada TO, tapi tetap mahasiswa harus punya target ya. Kapan mau selesainya nih? Yang penting SKS yang harus ditempuh itu bisa ditempuh semua, tinggal mau dapat IPK berapa, yang penting semangat dan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di UT ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Kus Anjar dan juga Pak Rahardiono dari Universitas Terbuka yang sudah main-main Bantul Magelang loh demi sahabat Tidar ya kan. Terima kasih sudah mampir ke Radio Tidar, dan untuk sahabat Tidar diingat-ingat selalu kejayaan pendidikan konvensional yang dipegang teguh secara turun-temurun ini mulai terasa out of the date dan bergeser menjadi pendidikan jarak jauh. Bahkan PJJ ini dikukuhkan sebagai solusi di tengah pandemi COVID-19, dan Universitas Terbuka sudah memulainya sejak lampau tahun yang lalu. Dan ingat-ingat selalu Universitas Terbuka making higher education open to all. Radio Talk Show bareng Universitas Terbuka sampai segini dulu. Terima kasih banget untuk yang sudah gabung di WhatsApp 0878 dan yang sudah mendengarkan kita juga worldwide ini Bu, didengerin seluruh dunia juga. Tadi ada UT seluruh dunia, ada yang lagi mendengarkan via jogjastreamers.com. Sedikit lagi Mas Iqbal bisa Monggo, ya? Pak. Nah, terutama kalau mau daftarkan online ya, Nah. nanti dibuka saja sia.ut.ac.id. Oke, silakan sia.ut.ac.id sahabat Tidar ya. Kita pamit, Suara Adita Karya Radio Tidar, sampai jumpa. 94,3